Korban KDRT dan perselingkuhan oknum jaksa berinisial SA terhadap istrinya berinisial DS 46 tahun mendatangi Bareskrim Polri. Didampingi RPA Perindo, kedatangan korban untuk beraudiensi dengan pimpinan Biro Pengawasan dan Penyelidikan Bareskrim Polri terkait dihentikannya kasus ini di Polda Riau. Kami datang ke sini, kami berharap ada kepastian hukum bahwasanya dari Mabes Polri ini bisa memberikan rujukan kepada Polda Riau atas kasus yang telah di SP3-kan ini. Kita minta atensi dari Karawasidik Mabes Polri untuk menindaklanjuti perkara yang ada di Polda Riau. Sementara di Tangerang Selatan, RPA Partai Perindo menyerahkan berkas pemeriksaan kasus kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur di Jombang, Ciputat ke Kejaksaan Negeri. Selanjutnya ketiga pelaku akan diserahkan Polres Tangsel ke pihak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk disidangkan pada pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, kepergian Imam Mashkur, korban penganiayaan anggota Pas Pampres, meninggalkan duka yang mendalam bagi sang kekasih Yuni Maulidah. Sementara itu, pemirsa, aktivis muda Aceh Ihsan Biren menuntut hukuman mati bagi para tersangka yang terlibat pembunuhan Imam Mashkur. Yuni Maulidah, kekasih Imam Mashkur, sangat terpukul dengan kepergian pujaan hatinya. Yuni terus memeluk peti jenazah selama perjalanan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Setengah tahun sudah keduanya bertunangan dan bermimpi untuk menghabiskan hidup bersama. Yuni tak menyangka kekasihnya akan meninggalkannya begitu cepat. Selama Imam menghilang, Yuni pun ikut ke Jakarta untuk mencari belahan jiwanya. Naas, Imam ditemukan tak bernyawa. Kini Yuni hanya bisa ikhlas melepaskan kekasihnya. Yuni dan keluarga Imam berharap pembunuh Imam mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sementara itu, aktivis muda Aceh Ihsan Biren menuntut hukuman mati bagi para tersangka yang terlibat penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur. Ia juga meminta TNI agar transparan saat mengungkap kasus ini. Ya tentu kita masyarakat Aceh menuntut bahwa 4 tersangka ini memang hukumannya hukuman berat, minimal hukuman mati. Apalagi di Aceh ini hukum syariat. Kita kalau syariat Islam ini nyawa dibalas nyawa, begitu kira-kira. Tetapi kita tetap ikutin peraturan hukum yang ada di Indonesia, tetapi kita meminta ini transparansinya betul-betul dijaga oleh Pomdam maupun dari Panglima TNI. Polisi militer Kodam Jaya memastikan video yang viral di media sosial terkait penganiayaan Imam Mashkur di dalam mobil merupakan hoaks atau berita bohong. Dalam video tersebut, seorang pria kesakitan karena di bagian punggungnya, sementara 8 saksi telah diperiksa terkait kasus ini, termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. Itu bukan itu hoax itu. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Berarti yang video viral dikonfirmasi itu bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas. Peristiwa ini bermula saat Imam Mashkur yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal diculik di kawasan Ciputat 12 Agustus 2023.
Imam kemudian ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kamis 24 Agustus lalu. Usai mengamankan 3 pelaku yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J, polisi militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa 1 warga sipil yang merupakan kakak ipar Praka RM juga telah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pelaku meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Polisi militer Kodam Jaya berjanji proses hukum akan dilakukan secara adil dan terbuka. Akibat kasus ini, ketiga anggota TNI yang juga merupakan satuan Pas Pampres terancam hukuman mati. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kasus penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI Angkatan Darat kepada Imam Mashkur menyisakan tanda tanya. Dari gelagat para pelaku, ada indikasi bahwa motif pembunuhan tidak hanya pemerasan semata. Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres terhadap Imam Mashkur menyisakan kejanggalan. Meski 3 pelaku telah ditangkap dan diamankan, namun ada dugaan bahwa mereka hanya berperan sebagai eksekutor semata. Kejanggalan itu ditunjukkan pada gelagat pelaku yang seolah tidak berusaha untuk menutupi kejahatannya. Hal itu terlihat pada rekaman penganiayaan terhadap korban yang beredar luas di masyarakat. Tapi dalam kasus ini, menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin para tersangka kemudian secara sengaja merekam perbuatan keji mereka dan membiarkan rekaman itu tersebar sedemikian rupa. Dengan kata lain, alih-alih mencoba meloloskan diri dari jerat hukum, para tersangka ini seolah justru menciptakan atau menghadirkan barang bukti, suatu objek yang suatu saat nanti akan bisa digunakan oleh otoritas penegakan hukum untuk memperkarakan mereka. Nah, dengan ketidaklaziman macam itu, maka muncul sejumlah spekulasi yang tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Penyidik juga harus mengungkap beragam spekulasi yang muncul terhadap kasus ini, terutama terkait alasan para pelaku merekam penganiayaan sebelum membunuh korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Imam Mashkur pemirsa dikenal sangat ramah oleh tetangga di Desa Monklayu, Kabupaten Biren, Aceh. Selain itu, Imam juga merupakan tulang punggung untuk menafkahi keluarga. Korban tewas penganiayaan prajurit TNI Imam Mashkur dikenal sangat baik oleh tetangga di kampung halamannya Desa Monklayu, Kabupaten Biren, Aceh. Imam dikenal aktif di berbagai kegiatan sosial dan mudah bergaul dengan para warga. Tidak hanya itu, Imam juga merupakan sosok yang berjiwa sosial di lingkungan warga. Sejak beberapa tahun terakhir, Imam merupakan tulang punggung keluarga sejak ayah dan ibunya sudah tidak lagi bekerja. Hal itu memaksa Imam merantau ke Jakarta demi mencari rezeki untuk menafkahi kedua adiknya. Kehidupan sehari-hari yang dijalankan oleh Mashkur, dia berkelakuan baik, dia sangat bermasyarakat, sangat aktif di dalam segala bidang, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga. Almarhum ini sangat aktif, ikut semua dalam kegiatan masyarakat, dan orangnya sangat akrab, cepat berbaur dengan masyarakat. Namun naas, keluarga kini kehilangan sosok pemberi nafkah. Imam Mashkur menjadi korban penganiayaan oleh 3 anggota prajurit TNI berpangkat Praka. Ketiga pelaku yaitu Praka RM, Praka J, dan Praka HS sudah ditahan oleh polisi militer Kodam Jaya dan terancam hukuman mati. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Kematian Imam Mashkur, pemuda asal Aceh yang meninggal dunia dianiaya anggota Pas Pampres hingga tewas, terjadi di sebuah kios kosmetik di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sejak insiden itu, kios kosmetik tidak ada lagi aktivitas.
Inilah kios kosmetik berukuran 3 x 5 meter yang menjadi lokasi kejadian penculikan dan penganiayaan terhadap korban oleh anggota Pas Pampres di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Korban bernama Imam Maskur berusia 25 tahun asal Aceh itu diculik dan dianiaya hingga tewas oleh 3 pelaku TNI yang salah satunya merupakan Pas Pampres. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian ada yang melihat saat korban dibawa anggota TNI. Pasalnya aksi penculikan terjadi pada sore hari saat aktivitas di TKP tengah ramai. Dari insiden tersebut, orang tua korban yang menerima telepon ancaman mengaku mendengar penganiayaan yang dilakukan pelaku. Korban pun mengaku sudah tidak kuat dan memohon keluarga untuk menyelamatkannya. Dia dibilang dari tangka kita besar 50 juta, dan disuruh terus dia nggak tahan lagi di situ, gitu. Habis itu menjelang beberapa menit kemudian lah, pokoknya kami nggak tahu menitnya juga. Perasaan yang nggak enak, ibu sama juga kirim duit cepat-cepat, saya ditangkap, minta sebesar 50 juta. Ini sakit sekali, saya nggak tahan lagi jawab ibu saya, dari mana saya dapat uang, mintalah sama orang-orang. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telepon tersebut, korban menghilang selama 13 hari dan ditemukan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, TNI akan terus mendalami kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga di Aceh. Hingga saat ini 3 anggota TNI sudah ditahan dan kasusnya akan diusut seadil-adilnya. Dan berikut keterangan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari dalam dialog iNewsroom. Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan. Tetapi yang jelas bahwa hingga saat ini 3 orang oknum prajurit TNI AD, baik yang bertugas di Satuan Pas Pampres maupun yang ada di satuan di jajaran Angkatan Darat sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian proses ini masih akan berlanjut hingga nanti keterangan yang dibutuhkan dianggap cukup untuk dilakukan pemberkasan dan penuntutan oleh auditor militer. Gitu. Dari yang pengembangan yang dilakukan oleh Pomdam Jaya, oleh penyidik Pomdam Jaya ditemukan ada 1 orang warga sipil yang terlibat dan ini sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Peran masing-masing inilah yang memang masih terus didalami, tetapi yang jelas ketiganya terlibat dimulai dari proses penculikan, kemudian pemerasan dan penganiayaan kepada pelaku, kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hanya peran masing-masing inilah yang masih terus didalami sejauh mana siapa pelaku utamanya dan siapa yang istilahnya yang membantu melakukan itu. Ini yang masih terus didalami. Sejauh ini demikian yang didapatkan informasinya. Dan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Hanya memang ini yang belum kita dapatkan secara pasti apakah kepada korban yang sama ataukah pelaku ini hanya memang mereka bertiga yang melakukan kepada korban atau ada yang lain lagi. Ini masih menjadi salah satu yang terus didalami oleh dan dikembangkan oleh penyidik sehingga nanti tidak menutup kemungkinan seandainya ditemukan ada pelaku yang lain maka akan ditindaklanjuti lagi. Dari keterangan yang didapatkan sejauh ini mereka tidak saling berhubungan. Artinya dalam konteks kekerabatan ataupun saling mengenal. Inilah yang memang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap sejauh apa sih keterlibatan masing-masing, kemudian hubungan mereka dan motif apa sebenarnya yang melatar belakangi, apakah ada hal-hal lain di luar murni penculikan dan penganiayaan ataupun mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakangi kejadian ini yang masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap.